Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, hari ini aku masih dikasih kesempatan dan semangat untuk membuat video lagi. Jadi hari ini aku ingin membahas komposisi apa aja yang terdapat di nutrisi A dan B. Tonton sampai habis ya. Happy watching. Sebelum lanjut ke komposisinya apa aja, kali ini aku menggunakan full produk dari Merauke Tetap Jaya. Ini bukan endorse ya, karena dari hari pertama aku belajar, aku mencobanya dengan pupuk Merauke. Dan kebetulan pada saat stok aku kehabisan, produk Merauke ini gampang banget dicarinya. Hampir di semua toko pertanian pasti ada. Jadi worth it banget sih menurut aku. Selamat menikmati ya. Komposisi yang pertama yaitu nutrisi A. Nah, di nutrisi A ini ada 3 bahan. Nanti aku jelasin satu persatu ya. Ada Fe 6%, kali nitra, dan kalnit. Kita awali dulu dengan kalnit ya. Jadi kalnit ini komposisi yang paling penting dalam nutrisi A. Karena hampir semua brand nutrisi hidroponik menggunakan kalnit di nutrisi A-nya. Bahkan ada beberapa brand nutrisi hidroponik yang nutrisi A-nya itu hanya kalnit. Full kalnit tanpa ada campuran bahan apapun. Pokoknya gak ada bahan lain atau komposisi lain selain kalnit. Ya, bisa dibilang kalnit itu komponen wajib sih untuk nutrisi A. Karena kalnit Merauke ini mengandung, nah ini dia spesifikasi kalnit dari Merauke. Total nitrogen atau N 15,5%, nitrat 14,4%, amonium 1,1%, dan total kalsium oksida CaO 26%, dan kalsium atau Ca yaitu sebanyak 18,6%. Dan ini juga ada kelarutannya pada suhu 25 derajat Celcius, pH EC. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini dia bentuk dari kalnit Merauke Tetap Jaya. Dari sekian banyak komposisi, tekstur kalnit ini sangat mencolok karena selain bentuknya yang lumayan cukup besar butirannya dibanding dengan komposisi lainnya. Lanjut, yang kedua adalah kali nitra. Kali nitra adalah salah satu kebutuhan sekunder pada kandungan nutrisi A. Mengapa? Karena komposisi kali nitra untuk nutrisi A hanyalah membutuhkan 20-30% dari komposisi kalnit itu sendiri. Cukup sedikit memang, tapi bukan berarti karena sedikit ini tidak dianggap penting. Itu salah. Justru kali nitra itu sama pentingnya dengan kalnit karena berdasarkan pengalaman aku yang dulu masih coba gonta-ganti brand nutrisi hidroponik,
Kalnit dan kalinitra ini udah kayak dua sejoli yang gak bisa dipisahkan. Walaupun ada beberapa brand yang hanya menggunakan kalnit saja, it's okay, no problem. Toh beda perusahaannya, berbeda juga racikannya, dan mereka sama-sama memiliki tujuan baik yang sama, yaitu membuat racikan nutrisi sebaik mungkin agar kita bisa mudah menanam hidroponik dengan hasil sayur yang bagus. Kalinitra ini juga biasanya disebut dengan bahan banci. Kenapa yo? Karena kalinitra tidak hanya sebagai salah satu bahan campuran untuk pembuatan nutrisi A saja, akan tetapi menjadi salah satu komposisi untuk pembuatan nutrisi B juga. Karena kalinitra Merauke Tetap Jaya yaitu mengandung total N 13%, nitrat 13%, kalium atau K2O 46%, kalium atau K 38,2%, dan kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini dia tekstur dari kalinitra. Untuk teksturnya itu dia seperti garam dapur, kasar, dan yang terakhir adalah mikro FE 6%. Si kecil cabai rawit ini, kalau di nutrisi B ada Vitaflex, di nutrisi A ada mikro FE 6%. Walaupun penggunaannya teramat sangat-sangat sedikit, bukan berarti harus diabaikan. Ini juga perlu karena mikro FE 6% mengandung FE 6%, purity 99,8%, density 1,1. Kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri. Tekstur FE ini sendiri yaitu sangat lembut, sangat ringan, akan tetapi pada saat pencampuran tidak bisa langsung dituangkan secara bersamaan, yaitu harus sedikit demi sedikit, karena jika dituangkan secara bersamaan akan terjadi gumpalan dan menyebabkan pelarutannya itu lama. Dan untuk dari baunya sendiri itu sangat menyengat, tetapi hanya sedikit banget, bahkan bisa dibilang jarang. Perusahaan yang menjual nutrisi AB Mix yang di kemasan A-nya itu ada mikro FE 6%. Jarang banget deh pokoknya. Tapi bukan berarti beberapa brand nutrisi AB Mix yang A-nya tidak menggunakan FE itu nggak bagus ya. Enggak. Saya ingatin lagi, setiap perusahaan itu memiliki racikan nutrisi AB Mix terbaiknya sendiri-sendiri dan perhitungan komposisinya sendiri-sendiri. Oke. Lanjut ke komposisi nutrisi B. Di nutrisi B ini banyak banget bahannya, akan tetapi sama seperti nutrisi A. Ada beberapa
produk nutrisi AB Mix yang menggunakan atau tidak menggunakan bahan dari beberapa bahan yang akan saya sebutkan di nutrisi B, yaitu MKP, SOP, Vitaflex, Kali Nitra, MAGS, MAP, dan Flexi. Oke, yang kita bahas pertama yaitu Kali Nitra. Untuk Kali Nitra itu sendiri kita udah bahas di nutrisi A. Jadi yang tadi ke skip, teman-teman bisa cek ulang lagi di nutrisi A. Komposisi Kali Nitra itu sendiri yaitu nitrat atau N 13%, kalium atau K2O 46%, kalium atau K 38,2%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri. Yang kedua yaitu Vitaflex. Untuk Vitaflex sendiri yaitu penggunaannya sangat-sangat minim. Sama halnya seperti FE 6%. Dibandingkan dengan komposisi atau bahan-bahan nutrisi yang saya sebutkan tadi di nutrisi B, Vitaflex ini hanya membutuhkan 1 atau sampai 2% dari komposisi bahan lainnya, jadi sangat sedikit sekali. Tetapi Vitaflex ini walaupun sedikit sangat penting karena Vitaflex mengandung Fe atau DTPA 7,50%, Zn atau EDTA 1,65%, Cu 1,60%, Mn 1,50%, boron 1%, dan molybdenum atau Mo 0,25%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri. Dan untuk teksturnya sendiri ini sama dengan Fe 6%, yaitu sangat lembut dan sangat ringan, dan baunya juga sama menyengat. Akan tetapi Vitaflex ini sangat mudah larut dibandingkan dari semua jenis bahan yang ada. Untuk warnanya sendiri yaitu warna hijau agak kekuning-kuningan. Lanjut Flexi. Flexi sendiri gak semua brand nutrisi AB Mix menggunakan Flexi. Bahkan banyak brand yang pernah beberapa aku coba gak pernah menemukan tekstur Flexi di kemasan B. Dan buat teman-teman yang
pada saat membeli nutrisi AB Mix dan ada Flexi-nya, bisa komen di bawah nama brandnya apa, nanti aku mau coba beli. Flexi ini sendiri mengandung total nitrogen 8%, nitrat nitrogen atau NO3 N 8%, amonium nitrogen atau NH4 0,0%, P2O5 9,0%, K2O 39%, magnesium oksida 3%, sulfur oksida 10%, sulfur atau S 4%, Fe DTPA 0,140%, Mn 0,050%, Zn 0,032%, boron 0,029%, FeEDDHA 0,010%, CuEDTA 0,006%, dan yang terakhir molybdenum atau Mo 0,005%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini dia Flexi, teksturnya ini lembut, sama seperti Vitaflex, akan tetapi dia agak sedikit kasar dibanding Vitaflex. Dia tuh teksturnya sama kayak makanan sagon. Teman-teman tahu sagon nggak sih? Nah, itu tuh mirip banget kayak Flexi. Lanjut SOP. Nggak usah diragukan lagi sih untuk SOP ini, karena hampir dari beberapa brand yang menjual nutrisi AB Mix pasti ada SOP-nya. Karena SOP itu sendiri mengandung kalium atau K2O 52%, kalium atau K 43,1%, sulfur oksida atau SO3 45%, sulfur atau S 18%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan untuk teksturnya sendiri, SOP ini dibanding yang lain kayak MKP, MAP, dia tuh lembut, teksturnya sama seperti kayak tepung terigu, lembut, putih, tapi berbobot. Lanjut MAP. MAP ini mengandung amonium nitrogen 12%, fosfat atau
P2O5 61%, fosfat atau P 26,6%. Untuk kelarutannya sendiri teman-teman bisa baca sendiri ya. Tekstur dari MAP itu sendiri dia sedikit kasar, seperti garam dapur halus ibaratnya. Pokoknya sama kayak garam dapur. Teksturnya itu seperti teman-teman megang garam dapur. Jadi kasar tapi lembut. Itu. Selanjutnya adalah MAGS. Jadi MAGS ini mengandung magnesium oksida atau MgO 16%, magnesium atau Mg 9,6%, sulfur trioksida atau SO3 32,5%, sulfur atau S 13%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Tekstur dari MAGS yaitu seperti ini teman-teman. Dia kasar seperti kristal. Biar teman-teman lebih gampang, aku mengistilahkannya itu seperti gula pasir. Lanjut. Dan ini yang terakhir ya, MKP. MKP ini sendiri mengandung fosfat atau P2O5 52%, fosfat atau P 22,7%, kalium atau K2O 34%, kalium atau K 28,2%. Untuk kelarutannya teman-teman bisa baca sendiri ya, sama seperti yang lainnya. Bentuknya tepung kristal warna putih, karena hampir kebanyakan dari bahan-bahan nutrisi untuk A dan B itu warna putih, kecuali Vitaflex, FE Micro, dan Flexi. Nah, ini dia tekstur dari MKP. Dia sama, teksturnya tuh sama seperti kayak garam dapur halus gitu. Nah, oke, gitu aja. Nah, itu dia komposisi dari nutrisi A dan nutrisi B. Sekarang teman-teman pasti ada gambaran dong, bahan apa aja sih untuk membuat nutrisi A dan B, dan apa saja yang ada di A dan apa saja yang ada di B.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum.